Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja karena perlindungan daripada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayat yang ke-35. Amsal pasalnya yang ketiga ayat yang ke-35. Saya akan membacakan ayat ini dan Bapak Ibu Saudara akan menyimak saja. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang berbau akan menerima cemooh. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kitab yang kita baca ini. Kitab Amsal adalah kitab yang bergenre puisi, di mana kitab ini terdapat sekali permainan-permainan kata yang kadang-kadang sulit dipahami dan sulit mengerti secara logika. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa puisi itu terkadang mereka menyajikan kata-kata yang menarik untuk didengar, menarik untuk dimengerti, tapi ternyata sulit untuk dipahami Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu kita mau belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Amsal 3 ayat 35. Saya akan membagikan bagian ini daripada ayat yang ke-35A dan ayat yang ke-35B, karena kita akan menggali 6 kata dalam bahasa aslinya, 6 kata dalam bahasa aslinya. Yang pertama dalam ayat yang ke-35A, kita lihat kata-kata yang akan kita gali dalam bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu bahasa Ibrani pastinya ya. Kata yang pertama dalam ayat yang ke-35A yaitu bijak. Dalam bahasa aslinya yaitu cakam, yang berarti cerdas dan cerdik. Kata yang kedua mewarisi, dalam bahasa aslinya yaitu dicakru, yang berarti memperoleh, menerima harta dan menjadi pemilik. Kata yang ketiga yaitu kehormatan. Dalam bahasa aslinya adalah kabowet, yang berarti kehormatan, kelimpahan. Kemudian kita masuk dalam ayat yang ke-35B. Ayat yang ke-35B tidak jauh berbeda, yaitu saya juga menggali 3 kata dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani. Kata yang pertama yaitu bobal. Dalam bahasa aslinya itu ukeslim, yang berarti bodoh, sombong. Kata yang kedua yaitu menerima. Dalam bahasa aslinya adalah merim, yang berarti ditahan. Kemudian kata yang ketiga yaitu cemooh, yang bahasa aslinya adalah kalokwen, yang berarti malu, tidak dihormati. Ketika kita telah membaca ayat ini dari pembagian yang tadi saya lakukan, yaitu ayat yang 35A dan ayat yang ke-35B, dan melihat bahasa aslinya daripada bahasa Ibrani, kita melihat bahwa di situ orang yang cerdas digambarkan sebagai orang-orang yang akan berhasil, yang akan mendapatkan kehormatan dan kedudukan. Tetapi sebaliknya dengan orang yang bodoh dan sombong ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka itu akan hanya ditahan dalam malu dan tidak dihormati. Apakah seperti itu dari awalnya Bapak Ibu Saudara? Apakah Tuhan menciptakan orang yang cerdas atau orang yang cerdik ini mereka standarnya lebih di atas, dan orang yang bodoh dan sombong ini standar mereka di bawah? Sebenarnya pada kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya maksudnya tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya maksud daripada ayat ini menggambarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk mau terus berusaha dan belajar. Berusaha dan belajar. Karena yang kita tahu bahwa tidak pernah akan ada orang cerdas, tidak pernah akan ada orang cerdik tanpa belajar. Benar Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, tidak akan pernah ada orang yang berhasil tanpa berusaha. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Ini terjadi dan akan selalu terjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah menjadi orang yang sukses tanpa belajar dan berusaha Bapak Ibu Saudara. Maka di situ kebenaran firman Tuhan menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang akan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi fokusnya ke depan. Itu yang akan mereka dapatkan. Di situ kalau kita lihat dalam bahasa aslinya yang tadi telah kita artikan, yaitu mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Kehormatan dan kelimpahan ada pada mereka. Itu yang firman Tuhan gambarkan kepada mereka. Tetapi orang bodoh dan orang sombong di sini digambarkan sebagai orang-orang yang tidak akan mendapat apa-apa selain tahu dan ditahan di dalam, tidak dihormati Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya kita lihat di dalam dunia sekarang ini bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh. Memang terkadang orang-orang mengatakan kita, anak itu dia bodoh, anak ini dia bodoh. Tapi yang sebenarnya tidak pernah ada orang bodoh di dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya orang-orang yang tidak mau berusaha, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan nasihat, egois dan sombong. Itu yang menjadikan orang-orang ini tidak pernah bisa mencapai apa yang menjadi tujuannya, tidak pernah bisa mencapai apa yang menjadi targetnya di dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara.
orang-orang ini digambarkan Tuhan sebagai orang-orang yang akan hanya ditahan di dalam malu dan tidak pernah akan dihormati. Karena apa? Karena diri mereka sendiri. Tetapi orang cerdas yang tadi, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan karena hasil daripada siapa? Bukan karena orang lain, tapi karena hasil daripada usaha mereka sendiri. Maka daripada itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan kepada kita sebagai orang percaya untuk mau belajar, untuk mau berusaha, untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya tidur dan percaya bahwa mujizat akan datang kepada kita, tetapi kita mau berusaha juga, kita mau belajar untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita, mengejar apa yang menjadi tujuan kita, fokus kita ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk selalu berusaha untuk mengejar apa yang menjadi prioritas kita ke depannya dan selalu mengandalkan Tuhan di situ, maka Tuhan akan bekerja. Segitu saja kebenaran pada pagi hari ini. Tuhan Yesus